Penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan PT Dana Syariah Indonesia atau DSI telah memasuki tahap penyerahan berkas tahap 1 ke Kejaksaan Agung pada 11 Maret lalu. Pengungkapan kasus ini bermula dari gagal bayar kepada para lender. Tidak tanggung-tanggung, hingga Januari tahun ini tercatat ada 14.000 lender. Total kewajiban imbal hasil yang belum dibayarkan kepada mereka mencapai 2,4 triliun rupiah. DSI menggalang dana sebesar-besarnya dari masyarakat, lalu diakal-akali demi masuk kantong pribadi dan kroni sendiri. Setelah Baris Krim Polri menetapkan 4 tersangka, kini Otoritas Jasa Keuangan juga membekukan izin pendaftaran akuntan publik Danang Rahmat Surono. Akuntan ini ditunjuk oleh PT DSI untuk mengaudit laporan keuangan tahunan 2024. Pada tanggal 2 April 2026, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran kepada akuntan publik Danang Rahmat Surono terkait audit laporan keuangan tahunan audited atau LKTA tahun 2024 PT Dana Syariah Indonesia karena belum menerapkan 12 standar audit secara memadai, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 huruf C POJK nomor 9 tahun 2023. Paguyuban lender PT DSI menyayangkan lengahnya sistem pengawasan dari OJK. Sebab DSI sudah beroperasi sejak tahun 2017 dan mengantongi izin tahun 2021. Kami mengenal Dana Syariah Indonesia ini pertama memang dari iklan ya. Dari iklan yang pada saat itu memang gencar sekali di beberapa TV. Bahkan menggunakan brand ambassador yang cukup terkenal, Bapak Dude Herlino. Itu sangat meyakinkan kami sehingga banyak lender ini tertarik ya dengan ini, dan juga strategi dari DSI ini masuk ke perusahaan-perusahaan kepada pensiunan, calon-calon pensiunan ini. Dia meyakinkan pensiun yang bahagia, pensiun yang tenang gitu kan, dengan strategi pemasaran itu yang meyakinkan, didukung tentunya oleh manajemen internal dari perusahaan kan, dibawa. Sebagian yakin ya bahwa ini akan menjamin ya kan. Apalagi ini yang membuat kami sangat tertarik itu diawasi oleh OJK. OJK ini kan lembaga negara yang tentunya akan melindungi aset kita diharapkan nanti. Yang kedua, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah karena ini syariah. Nah, orang pensiun itu biasanya pengen hidup tenang ya kan. Hidupnya orientasinya tidak lagi dunia tapi akhirat lah, kita bagaimana menginvestasikan ini yang berkah. Bapak Ibu pendana dari PT Dana Syariah Indonesia, pertama kami mohon maaf sebesar-besarnya dan prihatin mengenai kondisi keterlambatan pencairan. Gejala imbal hasil tersendat mulai dirasakan lender pada Mei 2024. Puncaknya pada Oktober 2025, pembayaran mandek total, lalu dilaporkan ke OJK. Di bulan Mei 2024, itu yang tadinya mengambil imbal hasil ataupun pokoknya itu bisa setiap saat, ini mulai dipospon 1 minggu, kemudian juga imbal hasilnya mulai agak seret. Kemudian puncaknya nih di Oktober 2025 itu mandek total. Yang tadinya Mei 2025 itu kan mulai seret ya. 2020 total, sehingga teman-teman itu ya agak panik, tidak menyiapkan diri akan terjadi seperti ini. Nah, kami pada saat itu terus berkoordinasi kan dengan OJK. Sejauh ini OJK ini di Desember 2024 sudah melakukan pengawasan, tetapi tidak memberikan peringatan dini. Ini yang menjadi perhatian kami. Kemudian pada saat kami melapor bulan Oktober itu baru bergerak cepat.
melapor ke Barreskrim, melakukan audit khusus, pemeriksaan khusus di bulan Oktober itu. Tetapi kondisinya sudah parah, sudah sulit untuk diselamatkan. Karena apa? DSI sudah menutup operasionalnya di kantor. Kasus gagal bayar PT DSI juga menarik perhatian Komisi 3 DPR RI. Pertengahan Januari lalu, para lender yang menjadi korban bersama pemangku kepentingan terkait dihadirkan dalam rapat dengar pendapat umum. Kronologis dari adanya dana syariah dan kami tertarik di sana memang sudah terklarifikasi bahwa dana syariah itu berizin dan diawasi oleh MUI, mulai DSN ada Dewan Pengawas Syariah. Maka kami tertarik berbondong-bondong untuk menempatkan. Bentar Pak, siapa aja yang mengawasi Pak? Kenapa Pak? Yang mengawasi tadi siapa? DSN Pak, DPS, Dewan Pengawas Syariah. DSN MUI Pak. Ini pertanggungjawabannya nanti OJK juga nih, harus memberi penjelasan. Dalam forum tersebut, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menyebut PT DSI sudah melakukan aktivitas penggalangan dana masyarakat sejak tahun 2018. Nanti kasih gambaran ke kami. Silakan Pak Adir. PT DSI ini adalah penyedia platform yang akan menghubungkan antara lender dengan para borrowernya, di mana masyarakat atau lender ini menempatkan dananya untuk pembiayaan kepada pihak kedua, dalam hal ini adalah borrower, melalui plafon DSI dengan janji bagi hasil. Itu adalah 23% sebenarnya, di mana pembagiannya adalah 18% akan diberikan kepada para lender ini dan 5% masuk kepada DSI. Yang diduga salah satunya PT DSI ini menciptakan borrower fiktif atau borrower asli dengan proyek fiktif. Seperti disampaikan tadi oleh Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak di Tipidexus, bahwa memang izinnya baru terbit di 2021. Sebelum itu, waktu itu mekanismenya namanya adalah terdaftar di OJK atau sandboxing. Jadi kalau sandboxing ini memang masih uji coba. Izin penuhnya baru 2021. PT DSI baru mengantongi izin OJK pada tahun 2021. Namun faktanya sudah lebih dulu menggalang dana masyarakat. Publik mempertanyakan sistem pengawasan jasa keuangan dan jaminan keamanan investasi. Pendanaan PT RGI ini sampai di 33 miliar. Namun perumahan yang diperlihatkan itu tidak mencerminkan pendanaan yang 33 miliar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.